Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari grup H, mata kuliah analisis struktur metode matriks tentang analisis portal akan membahas tugas besar yang sudah kami kerjakan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede Dharma Pradipta dengan NIM akhir 092, lalu ada Afifah Dewata Putri Dianto dengan NIM akhir 091, dan ada Rahadi Putu Gede Astika Bagaskara Vaisnava dengan NIM akhir 096. Baik, yang pertama submateri yaitu di sini ada perhitungan angka batang dengan perletakan sendi, lalu ada perhitungan portal dengan perletakan sendi, yang ketiga ada perbandingan portal perletakan sendi dengan portal perletakan jepit, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari tugas yang telah kami buat. Soal yang pertama, yaitu di mana ada sebuah struktur rangka batang atau truss dan rangka kaku atau rigid frame dengan ukuran L dan H seperti gambar, dibebani lateral terpusat P yaitu 10 kN, lalu semua penampang berupa box baja dengan ukuran 200 kali 200 kali 40 mm. Ditanya, buatlah metrik kekakuan batang dan struktur untuk kedua struktur tersebut, lalu hitunglah displacement dari setiap join, hitunglah gaya-gaya batang truss dan bidang MDN frame, lalu modelkan kedua struktur tersebut pada SAP 2000, dan buatlah model frame dengan peletakan jepit dan bandingkan hasilnya dengan frame yang menggunakan peletakan sendi. Yang pertama saya akan membahas rangka batang peletakan sendi, yaitu di mana langkah pertama itu harus menentukan titik nodalnya. Nah, bisa dilihat titik nodalnya pada gambar. Lalu, setelah kita menentukan titik modal, eh, kita akan mencari nilai DK dan KIKA. Di mana yang pertama yaitu kita akan menghitung batang satu, yaitu menghitung elemen kekakuan sumbu lokal. Didapat nilai K1-nya yaitu eh, 000, 0 lalu 1277739,3075, 0 min 1277739,308, 0 min 1277739, 0 min 1277739,3, dan batang 2, batang 3 sampai batang 8 dapat dilihat pada gambar. Lalu setelah kita menghitung nilai batang 1 sampai batang 8, kita akan menghitung elemen kekakuan sumbu global, di mana K sama dengan bisa dilihat pada gambar ini. Setelah itu kita akan mencari nilai Q, di mana nilai Q dengan rumus yaitu K kali D. Nilainya dapat dilihat pada gambar ini. Setelah kita mencari Q, kita akan mencari nilai displacement, di mana displacement 1 sampai 8 dikalikan dengan 10, 10 lalu hasilnya yaitu ini. Setelah itu kita akan mencari nilai reaksi Q9, Q10, Q11, Q12. Di mana cara mencarinya yaitu pada matriks yang ini dikali 0 ditambah 0. Sehingga nilai Q9 didapat yaitu sama dengan min 20 kN, nilai Q10 yaitu 29,69 kN, Q11 0 kN, Q12 min 29,69 kN. Lalu menghitung gaya-gaya batang, pada batang 1 didapat nilai Q1-nya yaitu 29,69 kN. Batang 2 didapat nilai Q2-nya yaitu 9,89 kN. Batang 3 didapat I3-nya yaitu 0 kN, dan batang 4 didapat nilainya min 14,07 kN. Lalu batang 5 nilainya 10 kN, batang 6 nilainya min 28,14 kN, batang 7 bernilai 0 kN, batang 8 nilainya min 9,89 kN. Lalu ini hasil pemodelan dari SAP.
di mana gambar paling kiri ini yaitu perletakannya, lalu yang bagian sini aksial, dan ini bagian deformasinya. Lalu ini merupakan perhitungan galatnya dengan sub yang telah kami lakukan di Excel. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang portal peletakan sendi, di mana untuk langkah pertama yaitu menentukan DOF-nya dimulai dari bagian yang tidak terkekang dan diakhiri dengan bagian yang terkekang di perletakannya. Next. Kemudian setelah itu kita menghitung luas dari penampang dan menghitung inersia dari penampang. Di mana untuk luas penampang didapat dengan cara 0,2 dikali 0,2 dikurang 0,4 dikali 0,4, dan inersianya didapat dari 1/12 dikali 0,2 dikali 0,2 dikurang 1/12 dikali 0,4 dikali 0,004 pangkat 3. Next. Selanjutnya yaitu menentukan nilai DK dan KK, di mana nilai DK adalah nilai perletak di join atau di DOF yang terkekang, yaitu DOF 15, 16, 17, dan 18. Kemudian nilai KK adalah DOF yang tidak terkekang, yaitu DOF 1 hingga DOF 14. Kemudian selanjutnya menghitung kekakuan sumbu lokal dengan rumus yang ada di atas di tengah, dan setelah itu kita mencari nilai AE per L, 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, 4 EI per L, 2 EI per L pada masing-masing batang. Kemudian kita mencari nilai lambda X dan lambda Y pada masing-masing batang. Baru kita mencari nilai kekakuan sumbu lokal pada masing-masing batang. Next. Untuk batang 3, 4, 5 rumusnya juga sama dengan sebelumnya. Next. Dan batang 6 juga sama dengan rumus sebelumnya. Next. Setelah itu, kita mencari nilai kekakuan sumbu global dengan menjumlahkan keseluruhan dari nilai kekakuan sumbu lokal pada masing-masing batang. Next. Kemudian mencari nilai displacement dan reaksi dengan persamaan Q sama dengan K dikali D, di mana Q berdasarkan langkah pertama yang kita lakukan, K berdasarkan slide sebelumnya, dan D adalah berdasarkan slide pertama, di mana untuk nilai Q yang tidak diketahui adalah Q15 sampai Q18, dan nilai D yang tidak diketahui yaitu D1 sampai D14. Untuk menghitung displacement dan reaksi, kita memerlukan partisi di pada di atas Q15 dan nilai K itu pada kolom 14, baris 14, dan nilai D di bawah nilai D14. Next. Kemudian untuk mencari nilai displacement adalah melakukan inverse terlebih dahulu pada baris 1 kolom 1 hingga baris 14 kolom 14, nilai K dikali dengan nilai Q 1 hingga Q 14. Kemudian didapat nilai D1 adalah 0,15 meter, nilai D2 adalah 0,002 meter, dan seterusnya. Dan untuk nilai reaksi itu didapat dari kolom 1 baris 15 sampai kolom 14 baris 15 dikali dengan nilai displacement 0,000, dikali nilai displacement yang dihitung di atas dan ditambah oleh nilai displacement yang diketahui yaitu 0,000.
dan didapat Q15 adalah min 10, Q16 adalah min 29,7, Q17 adalah min 10, dan Q18 adalah 29,79 dengan satuan kilonewton. Next. Selanjutnya kita menghitung gaya-gaya batang, di mana untuk mencari nilai gaya-gaya batang itu rumusnya adalah Q dikali K1 dikali T dan dikali D. Nilai K yang dipakai adalah nilai matriks kekakuan sumbu lokal, dan nilai T adalah matriks identitas, dan nilai D adalah nilai displacement yang sesuai dengan DOF yang terdapat pada batang-batang tersebut. Di mana nilai Q1 didapat min 10 kilonewton pada DOF 15, min 29,69 pada DOF 16, min 7,1 dikali 10 pangkat min 15 kilonewton meter untuk DOF 14, 10 kilonewton pada DOF 1, 29,69 untuk DOF 2, 49,1 kilonewton meter untuk DOF 3. Untuk batang-batang selanjutnya juga menggunakan rumus yang sama. Next. Berikut adalah hasil pemodelan di SAP, di mana gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar peletakan, sebelahnya gaya geser, aksial geser, dan momen. Next. Berikut adalah gambar nilai deformasi dari masing-masing batang. Next. Untuk menghitung nilai galat, kita melakukan pengurangan nilai SAP dikurang nilai manual dibagi dengan nilai SAP dikali 100%. Dan didapat nilai galatnya 0% untuk masing-masing perletakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan portal jepit dan perbandingan portal sendi. Nah, dari gambar, kita bisa lihat bahwa nilai deformasi pada portal dengan peletakan sendi itu lebih besar dibandingkan dengan portal dengan peletakan jepit. Next. Baik, untuk perbandingan yang kedua, itu adalah perbandingan gaya aksial. Perbandingan gaya aksial pada batang vertikal portal sendi lebih besar dibandingkan portal jepit. Kedua portal ini memiliki gaya aksial yang sama pada batang horizontalnya. Next. Lalu yang ketiga itu adalah perbandingan gaya geser. Kedua portal memiliki gaya geser yang relatif sama, namun terdapat perbedaan gaya geser yang cukup signifikan di batang horizontal pada portal. Next. Lalu selanjutnya adalah perbandingan nilai momen. Untuk nilai momen pada portal jepit itu beberapa batang lebih besar dibandingkan nilai momen pada portal dengan peletakan sendi. Next. Baik, untuk kesimpulannya, nilai displacement pada kedua struktur, yaitu rangka batang, sendi, dan portal, untuk sendi memiliki perbedaan antara perhitungan manual dan perhitungan SAP 2000, sehingga diperlukan perhitungan galat di masing-masing perhitungan. Nilai reaksi peletakan pada kedua struktur memiliki nilai yang sama antara perhitungan manual dan perhitungan SAP 2000. Perhitungan gaya batang pada rangka batang sudah sesuai dengan perhitungan di SAP 2000. Rangka batang memiliki nilai displacement kecil dibandingkan dengan nilai displacement portal. Hal ini dipengaruhi oleh bracing yang terdapat pada rangka batang, sehingga rangka batang merupakan struktur yang paling kaku dibanding struktur yang lain atau portal. Baik, sekian penjelasan dari kelompok H. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.